Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ke-22 ini kita akan membahas tentang keutamaan istri yang solihah, dan juga nanti kita akan sambung menjadi hadis yang ke-23 tentang suami yang soleh, yang kedua-duanya bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al jannah. Dari sahabat Ummi Salamah, semoga Allah meridhoi, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat, siapa saja perempuan yang meninggal, artinya istri meninggal, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho, puas, tidak ada komplain sama sekali, dia rela, dia ridho kepergiannya, tidak ada rasa menyesal sedikit pun dia telah bersama dengan dia. Dakhalat al jannah, maka perempuan itu, si istri itu, dakhalat al jannah, maka masuk surga. Sehingga hadis yang ke-23 ini menerangkan tentang istri yang membuat sang suami itu menjadi senang dia hidup bersamanya. Kalau dalam bahasa Jawa, tugas istri itu tidak banyak-banyak. Fungsi utamanya apa, orang Jawa itu mengatakan asal bisa masak, bisa macak, bisa manak. Itu fungsi utamanya. Fungsi-fungsi yang lainnya silakan kalau yang ketiga itu sudah dilaksanakan. Masak. Kalau masak, tentu saja orang laki-laki senang kalau istrinya bisa masak, sehingga perekonomiannya bisa terkendali. Kalau tiap hari jajan terus ya teter perekonomiannya. Yang kedua bisa macak. Kelemahan laki-laki katanya itu di mata. Kalau melihat yang bening-bening sedikit pasti akan kalau bisa macak, otomatis suami betah di rumah. Yang ketiga mana, bagaimana bisa melayani sang suami dengan sebaik-baiknya. Tiga fungsi ini dilakukan dengan baik sehingga suami ridho. Setelah fungsi tiga ini sudah dilaksanakan, mau cari yang lain-lainnya, artinya mau mengerjakan yang lain-lainnya, silahkan. Tapi kalau yang ketiga fungsi ini belum dilaksanakan, kalau yang lain-lainnya dikerjakan, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu tentang istri yang solihah. Hadis yang ke-23 tentang suami yang soleh untuk perimbangannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zaujan au zaujaini mim malihi fi sabilillah da'athu khazanatul jannah ya muslim hadza khairun halumma ilaihi. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zaujan au zaujaini, barang siapa seorang suami, man ini berarti suami, anfaqa yang memberikan nafkah, zaujan istri satu, au zaujaini di sini
atau 2 istri, kalau mungkin dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala 2 istri. Mimalihi, dari hartanya, fisabilillah, di jalan Allah. Da'athu khazanatul jannah, maka penjaga surga itu akan memanggilnya. Ya muslim, wahai muslim, hadza khair, ini bagus, halumma ilahi, mari ke sini, mari ke sini. Artinya apa? Dipanggil menuju ke surga. Ini menjadi suami yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab pun bisa mengantarkan dirinya mengantarkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi perempuan itu orang Jawa mengajarkan masak, macak, mana, kalau orang Jawa untuk laki-laki suami itu ada yang memberikan pelajaran laki-laki itu harus bisa ngayomi, ngayemi, ngganyemi. Apa itu? Artinya kalau orang bisa ngayomi, itu artinya dari segi kebutuhan fisik itu, kebutuhan material itu bisa terpenuhi. Ngayomi, ngayemi. Kalau ngayemi itu kebutuhan psikisnya terpenuhi, tidak mudah marah, tidak mudah ringan tangan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tadi nggayemi. Nggayemi itu apa? Ya, khusus orang dewasa ini. Nggayemi artinya apa? Tugas laki-laki sebagai seorang suami ya harus dilaksanakan, karena istri itu tidak hanya butuh nafkah lahiriah, tapi juga butuh nafkah batiniah. Nah, itulah yang namanya ngganyemi. Di sini sehingga seorang suami menjadi suami yang soleh, yang bisa mengantarkan dirinya kepada surga. Lanjut ke hadis yang ke-24. Kalau tadi suami istri, ya sekarang ini tugas orang tua. Orang tua juga sebagai pribadi seorang tua juga bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu salasu banatin aw salasu akhawatin aw ibnatani aw ukhtani fahsana suhbatuhunna wattaqallah fihinna falahul jannah." Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu salasu banatin," barang siapa yang dia mempunyai 3 anak perempuan. Di sini anak perempuan dikatakan. Kalau anak laki-laki masuk enggak? Ya termasuk, ya juga termasuk, karena termasuk anak juga. Kenapa di sini dikatakan perempuan? Karena orang Arab dulu kalau punya anak perempuan itu ya agak-agak sedikit gimana gitu loh. Makanya di sini dikatakan anak perempuan. Agak malu-malu gimana kalau orang Arab dulu mempunyai anak perempuan. Atau salasu akhawatin, atau 3 saudara perempuan. Au isnatani, atau 2 anak perempuan. Au ukhtani, atau 2 saudara perempuan. Wahsana suhbatuhunna, maka ia baguskan, ia baikkan, dia merawatnya, dia mendidiknya dengan baik. Wattaqallah, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falahul jannah, maka baginya surga. Jadi orang tua yang mendidik anak menjadi anak itu menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang bermanfaat, maka sebagai salah satu jalan orang tua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata lelah bagi orang tua untuk mendidik anak semaksimal mungkin. Mungkin itulah yang menjadikan kita menjadi jalan dimudahkan ke masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.